Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu teks prosedur. Pada materi kali ini kita akan membahas unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan pertama adalah konjungsi atau kata sambung, yakni konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, kita sangat sering menggunakannya dalam teks prosedur. Simaklah contoh berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah konjungsi temporal yang sering kita gunakan dalam teks prosedur. Sebagai contohnya ada konjungsi lalu, kemudian setelah itu, selanjutnya, sebelumnya. Lalu bagaimana pengaplikasiannya dalam teks prosedur? Contohnya seperti ini, tambahkan sedikit air, lalu masukkan garam. Nah, kata lalu di sana berfungsi sebagai konjungsi temporal, yang mana menunjukkan adanya hubungan step by step, langkah demi langkah. Memang, pada umumnya, konjungsi temporal ini digunakan pada bagian langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur. Yang kedua, unsur kebahasan dalam teks prosedur adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang menyatakan perintah atau larangan. Nah, untuk contoh-contohnya, perhatikan teks berikut. Kata kerja imperatif memang biasanya selalu ada dalam sebuah teks prosedur. Contohnya, masukkanlah. Nah, tentunya kata-kata sangat familiar sekali ketika kita mencari sebuah prosedur. Nah, imbuhan yang dimaksud di sini adalah akhiran. Di sana bisa kita lihat beberapa kata kerja imperatif yang menggunakan akhiran lah, yang mana maksudnya adalah menunjukkan perintah. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah verba material. Apa itu verba material? Verba material ini adalah kata kerja yang menyatakan tindakan fisik. Jadi, kata kerja yang dapat dilihat contohnya: makan, memakan, memotong, mengambil, dan lain sebagainya. Kata verba material ini biasanya juga sering digunakan dalam teks prosedur. Contohnya ada kata memotong, menuangkan, dan yang lainnya. Selanjutnya juga yang termasuk dalam unsur kebahasaan teks prosedur yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Nah, salah satu dari kata kerja ini biasanya digunakan dalam teks prosedur. Kata kerja transitif ini dapat diartikan sebagai kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap jika dibentuk dalam sebuah kalimat atau disebut sebagai kata kerja yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, masih belum paham juga? Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Contoh memotong. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata kerja transitif. Sekarang coba kita buat kalimat dari kata kerja ini. Contohnya memotong. Dia memotong. Saya menambahkan. Kamu mengiris. Kalau tidak ada objek setelahnya, maka kalimat tadi menjadi kalimat yang rancu. Kemudian coba kita tambahkan objek setelahnya. Contoh, saya memotong tali. Dia mengiris bawang merah. Nah, bukankah itu menjadi kalimat yang enak didengar dan tepat? Ciri-ciri kata kerja transitif adalah biasanya berawalan me. Baiklah, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kata kerja intransitif, berarti kebalikan dari transitif. Tanpa objek pun dia sudah dapat lengkap. Misalnya di sana ada kata berbicara, berdiri, dan seterusnya. Contoh, saya sedang berbicara, dia hendak berdiri, kami sedang bercerita, dia akan berangkat. Nah, tanpa ada objek pun, setelahnya sudah ada maknanya. Ciri-ciri umumnya kata kerja intransitif ini biasanya memiliki awalan ber. Selanjutnya masuk kita kepada pertanyaan. Menurut mengamati beberapa contoh kata kerja yang manakah yang paling sering digunakan dalam sebuah teks prosedur yang dominan dalam sebuah teks prosedur?
Teksnya bisa kita lihat dalam buku paket halaman 9, yakni cara menghidupkan komputer. Bisa juga kita lihat pada teks berikutnya. Dibaca dengan bagus